Ini kuliah terakhir kita. Jadi seperti yang minggu lalu sempat ditanyakan oleh siapa yang lupa, bagaimana kita akan masih meneruskan masalah transportasi. Bagaimana kalau transportasi tersebut tidak seimbang? Ya, jadi kita akan coba lihat permasalahannya. Kok lupa? Belum diambil. Bentar ya. Saya lupa nyari-nyari dulu ini bahannya. Belum saya ambil, nanti saya lihat. Oke, sorry. Lupa tadi apa namanya, ambil bahannya. Saya akan share screen. Ya, udah kelihatan ya, mudah-mudahan. Baik, jadi yang dimaksud dengan masalah transportasi, masalah transportasi tidak seimbang. Masalah transportasi tidak seimbang itu artinya bahwa jumlah yang dikirim atau kapasitas dari sumber itu tidak sama dengan kebutuhan dari gudang, ya, atau dari tujuan, ya. Jadi itu artinya tidak seimbang, baik lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu jumlah produksi lebih besar daripada permintaan pasar. Ini kasus yang pertama, ya. Artinya jumlah produksi lebih besar itu artinya supply lebih besar daripada demand. Nah, di sini penyelesaiannya gampang saja, ya. Kita tambah saja tempat permintaan dummy, yaitu permintaan yang tidak sebenarnya yang besarnya sama dengan selisih antara jumlah produksi dan jumlah permintaan. Kemudian biayanya ditambahkan sebesar 0, ya. Jadi nanti dummy ini bisa jadi adalah gudang sebelum dikirimkan ke konsumen, gitu ya, atau gudang cadangan yang bisa diinikan sebelum kita kirimkan selanjutnya ke tempat permintaan.
Ya, jadi ini kasusnya yang lebih banyak adalah kasusnya memang yang tidak seimbang seperti ini. Ya, jadi intinya artinya ketika kita punya pasarnya tidak seimbang, kita seimbangkan, itu saja intinya. Ya, kalau sudah seimbang kita bisa pakai metode yang minggu lalu kita pelajari. Ya, jadi contohnya ini, misalkan Coca-Cola, ya dia memproduksi itu di 4 kota dengan produksinya 230 truk setiap hari. Sementara ada 5 agen, ya. Di sini yang dilihat itu adalah total dari permintaan dan total dari produksi. Ya, walaupun pabriknya tempatnya lebih sedikit 4, tetapi menghasilkan lebih banyak daripada permintaan atau agen yang jumlahnya 5, tapi permintaannya hanya 225. Ya. Jadi suplainya 230, demand-nya 225. Ya. Nah, artinya ada kelebihan 5 truk dari produksi. Karena itu kita buat nanti ada agen dummy, ya, dengan permintaan sebesar 5. Kemudian biaya transportasinya adalah 0. Jadi kalau misalkan kita punya biaya transportasi seperti ini, dari P ke A40, dari P ke B105, dan seterusnya, maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita lihat permasalahannya jadi seperti ini. Ya. Jadi kalau kita tadi kan jumlah permintaannya lebih besar daripada jumlah produksi lebih besar daripada permintaan, maka kita tambahkan pasar dummy di sini. Ya, dengan biaya transportasinya 0 dan permintaannya 5. Maka nanti ini akan seimbang nih, jumlah permintaan akan 230, jumlah produksi akan 230. Ya, setelah itu kita selesaikan dengan cara yang kemarin, baik dengan cara coba-coba maupun dengan cara modi. Ya, jadi kita akan dapatkan nanti hasil yang diinginkan. Itu saja. Jadi cuman pemahaman kita seimbangkan saja pasar yang tidak seimbang itu dengan membuat dummy. Ya. Jadi harus perlu diingat oleh Bapak Ibu adalah kalau jumlah produksi lebih besar daripada permintaan pasar, maka dummy-nya itu di yang lebih kecil, berarti di permintaan. Ya. Sebaliknya kalau kasus yang kedua seperti ini, jumlah produksi lebih kecil daripada permintaan pasar, maka kita tinggal tambahkan dummy saja di produksi. Ya, dengan produksinya adalah selisih antara permintaan dengan produksi itu. Kemudian biaya transportasinya 0. Ya, cuman pemahaman itu saja yang harus di ibu-ibu apa ibu peroleh. Jadi ketika mana yang lebih kecil maka tambahkan dia dummy, itu saja intinya untuk memudahkan ya. Kalau Bapak Ibu, kalau jumlah produksi lebih besar daripada permintaan, maka daminya di permintaan. Kalau jumlah produksi lebih kecil daripada permintaan, maka daminya di produksi. Itu kan pusing. Jadi intinya yang diingatkan saja. Kalau yang lebih kecil itu adalah dami dibuat di sana. Ya, gitu. Ya. Jadi misalkan contohnya ini, jadi kalau ternyata produksi 230 tapi permintaannya 245, berarti ada selisih 15 truk. Maka 15 truk itu dihasilkan di produk di pabrik dummy. Ya, di pabrik dummy. Sudah dulu saya. Oke, ya, ini saya lihat ini. Ya, jadi seperti itu contoh. Dan jadi contoh seperti ini kalau yang tadi, kemudian karena dia produksi yang kurang, maka di sini dibuat dummy-nya. Ya, di sini dibuat dummy-nya. Dengan jumlah produksinya adalah 15. Dengan biaya masing-masing, biaya transportasinya dibuat 0. Sehingga nanti total produksi dan total permintaan itu akan sama. Itu saja intinya. Ya, baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan?
Nah, sekarang di dalam letter ini saya akan menyampaikan bagaimana kita menyelesaikan masalah transportasi ini dengan solver, ya, dengan solver. Ya, kita mulai dengan yang pasar seimbang dulu. Contohnya yang kemarin kita punya contohnya, saya share dulu, saya ingat-ingat agar kita mengingat kembali, ya. Saya indikan yang ini, ya, bahwa kita punya tiga pabrik dengan 3 gudang, ya, permintaannya produksinya 200, permintaannya 200 dengan kapasitas kapasitas pabrik sekian, kemudian kebutuhan gudang sekian dan biaya transportasinya yang ada di sini, ya. Maka kita kita apa namanya, terjemahkan dulu ke dalam kalau ini langsung, kalau di sini kan langsung ke apa namanya, ke tabelnya. Kalau kita pakai solver kita perlu persamaan, ya. Oh, ada ya. Oke, ya, ini permasalahan kita, ya. Ini akan kita selesaikan dengan solver. Baik, saya ambil dulu, saya pindahkan dulu. Oke. Ini biar Bapak Ibu mulai dari awal, ya. Lihat, mulai dari awal. Yang pertama adalah agar kita mudah, kita salin dulu, kita copy dulu ke sini tabel yang tadi yang terakhir. Kemudian nanti kita buat persamaan. Jadi kita akan membuat di sini kan minimumkan, ya. Minimumkan. Apa yang akan kita minimumkan? Kita punya di sini 20x11 tambah 5x12 dan seterusnya, ya. Jadi di sini yang akan kita minimumkan itu adalah 20x11 tambah 5x12 tambah, ini nggak usah ada jarak. Oke. Ini untuk memudahkan kita nggak usah bolak-balik. Ini 8x13 kemudian tambah 15x21 tambah 20x22 tambah 10x23 tambah 25x31. Sorry, Bapak Ibu kalau bisa sambil dengar, tapi susah juga, ya. Ambil ini, liatin, diambil dikerjakan seharusnya sih, tapi ya susah. 10x32 tambah, kalau bisa sambil bekerja sih bagus Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah tujuan kita. Kenapa saya perlu tuliskan? Karena nanti kita akan pakai ini, ya, sehingga kita tidak lupa, gitu, ya. Oh, ini mestinya sih agak perlu banyak. Nanti di sini 1, 9, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, kurang sini, ya. Kemudian di sini batasan kita, kemarin kita punya batasan ada 2, batasan sumber dan batasan tujuan, ya. Kita lihat batasan sumber, ya. Batasan sumber itu ada 3 untuk pabrik W, ya. Untuk pabrik W kita punya X11 tambah X12 tambah X13 lebih sama dengan 90. Dia kan harus sama dengan, ya.
Di sini itu harus sama dengan. Ya, kemudian X21 tambah X22 tambah X23 sama dengan 60. Kemudian X31 tambah X32 tambah X33 sama dengan 50. Ini adalah batasan sumber. Ya, ini adalah batasan sumber. Kemudian kita punya batasan tujuan. Ya, ini sengaja kita mulai agar Bapak Ibu bisa mengingat kembali bagaimana kita menggunakannya. Kalau batasan sumber itu adalah kita lihat barisnya. Kalau batasan tujuan kita lihat kolomnya. Jadi kita lihat kolom pertama gudang A, ya berarti kita punya X11 tambah X21 tambah X31 sama dengan 50. Kemudian X12 tambah X22 tambah X32 sama dengan 100. Dan tambah X13 tambah X23 tambah X23 sama dengan 40. Nah, ini adalah yang akan kita terjemahkan menjadi bagian-bagian di dalam solvernya ini. Oke ya, Bapak Ibu, sampai sini formulasi modelnya dulu. Ini namanya formulasi model nih. Ya, bagaimana soal cerita tadi kita modelkan menjadi model matematik. Bapak Ibu salah di dalam membuat model matematik ini, maka nanti hasilnya akan salah. Ya, maka hasilnya akan salah. Oke, nah sekarang kita lihat kemarin artinya kita sekarang punya 9 variabel. Kemarin kita kan bermain dengan 1, 2 variabel, 3 variabel gitu ya. Berarti kita punya 9 variabel nih. Kemarin kita simpan dia di baris pertama. Ya. Kemudian kita simpan di baris pertama kolom ketiga ya, ketika kita membuat variabel-variabel. Berarti di sini kita punya X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X32, X33. Ya. Ini adalah variabel kita, ya. Oke, ini sudah kita tidak perlukan lagi, saya hapus saja karena sudah ada ini. Berarti ini harus ditambahkan, kemarin akan ada 3 lagi tambahan. Ya. Di sini akan ada batasan. Ya. Batasan nanti ada 3. Ya. Di sana kota, sorry ya, di ini kan kota apa? Kota W, ya. Ada siapa yang bikin ini nih? Kota W, kemudian kota P, atau nggak usah pakai kota lah. W, P, H ya. Kalau nggak salah itu ya. WHP, ABC, WHP, ABC. WHP. Jadi biar sesuai dengan ininya. Kemudian A, B, C. Ya. Mari kita punya ini, kemudian di sini kita beri namanya tanda di sini, kemudian di sini beri pemakaian, kita beri di sini kapasitas. Di sini tandanya sama dengan semua yang bisa kita buat. Ini bisa saya buat di sini langsung saja ya di dalam satu sheet untuk penyelesaiannya, untuk solusinya gitu ya.
Kemudian di sini ada fungsi tujuan. Ya, koefisiennya, koefisien fungsi tujuan. Kemudian di sini ada kontribusi. Kemudian di sini ada solusi. Ya. Ini adalah penamaan-penamaan dulu. Penamaan-penamaan dulu yang harus dibuat oleh Bapak Ibu. Ya. Penamaan-penamaan dulu harus dibuat, baru kemudian koefisien-koefisiennya, angka-angkanya. Ya. Angka-angkanya, oh ternyata ini masih perlu nih, karena ini kepanjang ke sana, susah. Kita ambil lagi aja. Oke, sekarang kita ambil koefisien-koefisiennya. Ya. Di sini di dalam fungsi tujuan itu fungsi tujuan dulu kita lihat. Di dalam fungsi tujuan kan ini berarti biaya-biayanya, gitu ya. Jadi di sini 20, X125, 138, X21 15, 20, 10, kemudian 25, 10, 19. Ya. Nah, kemudian yang ini harus hati-hati Bapak Ibu. Kita punya X11, X12, X13. Ini semua satu-satu. Angkanya di sini cuma 1 sama 0. Ya. Sementara yang lain di sini 0. Ya. Kemudian di sini ini karena ini saya anjurkan Bapak Ibu bisa ngopi begini nih. Ya. Karena dia nanti akan sama hasilnya, dia akan kita copy ke sini. Kemudian ini yang kita copy. Kemudian ini kita copy. Dia akan 0 di sini. Kemudian 3 ini kita copy. Dan 0 di sini. Ya. Kemudian yang di bawah dia kita punya X11, X21, X31. Ya. Jadi di sini kurang nih satu lagi HPW. W, Pak. W-nya kok nggak ada? Hapus tadi semua, Pak. Hah? Hapus tadi di bawah batasan. Oke. Saya copy dulu ini aja. Pindahkan dulu. Ini W ya. B-nya di atas. Ini W ya. Oke, yang A-nya ini di 11, di 21, di 31 yang satu. Selainnya 0. Ya. Di sini akan 0, sini 0, sini 0, 0, 0, 0. Ya. Kemudian bisa kita copy ini pasti akan bergerak ke sana. Oh, kurang. 13, 23, 33, 12, 22, 32. 11, 21, 31. Oke, ya. Ini adalah koefisien-koefisiennya, kemudian kapasitasnya di sini. Di sini 90, 60, 50, 50, 110, 40. Oke. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ya. Jadi kita lihat sekali lagi
solver ini sangat-sangat powerful, berapapun variabelnya bisa diselesaikan, gitu ya, termasuk untuk transportasi ini. Sebelum kita masuk ke rumus, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lihat. Bapak Ibu harus ada untuk latihan ya. Ini akan sama dengan ya. Ini kali ini dipaku tambah ini kali ini dipaku tambah ini. Ini agak lama membuat rumusnya ini, tapi karena dia cuma cukup sekali kita buat. Harus sangat hati Bapak Ibu ketika klik-kliknya ini, perhatikan ya. Karena ini kombinasi antara ngeklik saja, ya. Lagi baru maksudnya. Ya, harus sangat hati-hati ketika ngeklik ini. Ini kombinasi ngekliknya dengan ada apa namanya maku, kemudian jumlah, kemudian kali gitu ya. Paku, kemudian tambah, klik, kali, klik, paku, tambah, klik, kali, klik, paku. Ya, sudah selesai. Ya, kemudian ini kita copy. Kemudian yang dikontribusinya kita isikan. Ya. Jadi kontribusinya kita isikan, berarti ini sama dengan ini kali ini. Kemudian ini kita copy. Kemudian di sini, saya ragu takut kalau pakai auto sum ini akan bermasalah. Saya manual saja. Baik, sampai sini. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan solvernya. Ya, solvernya kita ambil set objektifnya berarti di solusi ini. Ya, kemudian dia akan minimum. Kemudian by changing variabelnya banyak nih, antara X11 sampai X33. Ya. Kemudian batasannya ada 4, ada 6. Ya. Yang pertama itu adalah ini sama dengan ini. Ya. Ini harus hati-hati, ini harus sama dengan nih. Ya. Kemudian di add ini sama dengan ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Oke, kalau sudah kita pilih ini simplex, setelah itu kita solve. Maka kita dapatkan hasilnya ini Bapak Ibu. Ya, solusinya kita dapatkan 1890 seperti yang kemarin, kemudian ini alokasinya nih. Ya. Alokasinya ini. Ya. Jadi kalau
mau kita ini kan dulu, sorry, ini harusnya kita, ini nggak bisa diubah nih. Oh, bisa. Jadi kita ubah di sini. Oh, ini nggak bisa. Ya. Jadi di sini kita ini kan, ini tujuannya, ini adalah pabriknya WHP, kemudian di sini gudangnya ABC, ya. Alokasinya kita lihat di sini. X12 itu berarti dari W ke B. Jadi di sini 60, kemudian 13 berarti W ke C 30, kemudian 21 berarti H ke A itu 50, kemudian 23 berarti H ke C 10, ya. Kemudian di sini 310, 32, 50. Di sini 50. Jadi ini alokasinya. Ya, sama seperti kemarin ketika kita hasilnya adalah ini. Ya. Jadi karena kita akan pakai untuk yang lain, saya menganjurkan saya tambahkan gitu ya. Tambahkan di sini ada kapasitas, ada pemakaian. Di sini kemudian ada kapasitas. Kemudian di sini ada sisa. Ya. Di sini ada kebutuhan, dicukupi, kirim, diterima, sisa. Ya. Oh, sorry. Balik. Diterima ini kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan dari sini. 3 ini kita jumlahkan, ya. Kemudian di sini kebutuhannya itu adalah sesuai dengan yang kita punya di atas, yaitu di sini diketikkan 50, di sini 110, di sini 40. Berarti di sini sisanya adalah kebutuhan kurangi yang diterima. Ya. Jadi ini akan, atau tidak terpenuhi, ini bukan sisa ini. Tidak dipenuhi. Ya, tidak dipenuhinya 0 semua, kemudian di sini pemakaian itu adalah sigmanya. Ini akan berguna nanti ketika kita pasarnya tidak seimbang, ya. Ini kita ketikkan, kalau ini kita ketikkan atau kita ambil dari yang atas, dari batasan dari sini, ya. Dari sini bisa, di sini 90, 60, 50 ini kita pilih ke sini oleh, ya. Sisanya ini adalah kapasitas kurangi dengan. Nah, kalau pasarnya seimbang, maka di sini sisa dan tidak dipenuhi itu hanya 00. Ya. Atau kekurangan, atau ini sisa atau kekurangan gitu ya. Itu akan 00 ya kalau ini. Ya. Oke, kalau di sini nanti kalau mau sih ada kelebihan bisa dibedakan. Ya, tapi nanti kalau sisanya negatif itu berarti kan kelebihan. Oke. Ya, jelas? Sampai sini ada pertanyaan?
Bapak Ibu ada pertanyaan? Oh, tidak ada, Bapak Ibu cobakan dulu. Nah, ini nanti saya coba ini kan. Nanti saya kirim ke 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 ini apa namanya? Ketua kelas, Pak. Apa? Oke, ketua kelas aja, Pak. Ya, atau di chat di sini bisa nanti di chat di apa namanya biar nggak dua kali di chat di Zoom aja. Siapa? Ntar dulu saya cari dulu soalnya lupa. Pak nanya Pak, Ya, itu di kolom C Pak, tandanya itu memang dikosongkan atau sama dengan juga nih Pak? ntar. Harusnya sama dengan juga. Oh, tadi karena di ke bawah ya, ini harus sama-sama dengan ini. Oke, PU perhatikan ini sama persis dengan yang kemarin, ya. Oke, saya akan sharing. Saya stop dulu, saya akan sharing di chat ya. Nanti Bapak Ibu bisa ambilnya. Bapak Ibu harus nyoba, kalau nggak nyoba ini nanti akan sulitan. Saya sengaja ininya biar nanti untuk menjelaskan yang tidak seimbang akan lebih mudah. Oke, itu sudah bisa diambil Bapak Ibu. Sudah bisa ya, diambil. Coba diselesaikan dulu. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 15 menit. Ya, sehingga jam 10 kita sudah mulai bisa yang lain.
Pak, izin Pak. Ya. Excelnya nggak langsung dikirim Pak. Oh, Excelnya ya, oke. Lihat rumusnya Pak, makasih. Oke. Ntar dulu lah, saya save dulu ya biar bisa dikirimkan. Bisa bunyi itu, Ini HP yang bunyi. HP bunyi. Network disconnect. Disconnect. Network disconnect katanya. Saya kirimkan ke ini aja lah. Kok nggak bisa? Yang ini kelas A ya? Pak. Berarti ini. Pak Yahya ya? Ya Pak. Kirimkan ke ini aja Pak Yahya. Karena nggak tahu kenapa katanya disconnect. Oke Pak Yahya, udah dikirim Pak Yahya. Kenapa nggak bisa di sini ya? Pak, nanya lagi Pak. Ini Ya. kombinasi angkanya memang harus kalau 9 variabel ini 1 lalu 0. Seperti itu kombinasinya atau gimana Pak? Terus yang di bawah ini kenapa 100 kalau saya lihat polanya gitu Pak? Memang kayak gitu ngisinya Pak? Atau dari mana sumbernya Pak? Ya dari model matematiknya lah Pak Odril. Oh gitu Pak? Lihat model matematiknya kan, model matematiknya ada itu berarti di isinya itu. Jadi jangan lihat hanya makanya jangan dihafalkan angka-angkanya itu, tapi kenapa ini muncul gitu. Coba saya share screen lagi ya. Ya. Ini kenapa dia 1 kemudian yang lainnya 0? Karena di batasan pertama kan dia hanya munculnya X11 tambah X12 tambah X13. Ya. X21, X22 sampai X33 kan nggak ada. Berarti kalau nggak ada 0 gitu. Jadi jangan lihat pola, tapi lihat persamaan ini. Makanya tadi saya bilang persoalan yang pertama yang Bapak Ibu lakukan itu adalah membuat modelnya ini.
Membuat model matematiknya ini, minimumkan apa rumusnya, kemudian batasannya dulu buat, baru kemudian masuk ke sini. Ya, Pak, ya, Pak. Baik, baik. 2, 1. Ya. Perhatikan angka-angka ini ada yang diketikkan, ada yang dia muncul dengan sendirinya gitu ya, ingat. Ya. Jadi seharusnya kalau mau tadi harusnya yang ada yang kosongnya gitu. Ya seperti yang kemarin gitu ya. Bapak Ibu perhatikan, ini kan nggak saya isikan ya tadi. Ya. Ya, Yang di baris kedua ini kan nggak saya isikan nih, kosong. Tapi rumus. dia menjadi changing variables. Kemudian di sini yang di kolom M, ini adalah bukan angka nih, ini adalah rumus isinya. Ya, Ya, sama Ya, seperti di sini. Di sini bukan angka, di sini rumus nih, rumus. di baris 13 ini. Ya, jadi itu. Makanya di awal, ketika kita awal pakai solver, saya membuat jadi 4 sheet. Kosong, kemudian parameter, kemudian rumus, baru solusi. Tapi saya pikir Bapak Ibu sudah mahir, kita langsung jadi 1 sheet saja. 1 sheet bisa, Pak. Pak, nanya Pak. Ya, Tadi kan saya ngikutin Bapak. Udah sampai solvernya juga. Terus pertama kali saya pilih solve itu untuk yang tahap yang pertamanya itu hasilnya berbeda. Cuman jumlah untuk ABC dan WHP itu sama. Awalnya saya bingung atau kaget gitu kan. Terus saya ambil lagi saya solver sekali lagi, baru sama hasilnya dengan Bapak, Pak. Itu kenapa ya, Pak? saya nggak tahu kali lagi mabok ya. Susah Pak Fitra kalau itu kan nggak saya nggak lihat prosesnya gitu. Mungkin ada yang salah ketika di sana atau ada yang apa gitu ya. Mungkin ketika di solusinya yang salah di C-nya di mana letaknya. Jadi ada letak kursor ketika pertama kali solvernya itu berbeda dengan yang seharusnya gitu. Oh, itu mengaruh ya, Pak ya? Ngaruh dong. Jadi agak Gimana, susah Bang? Pak Fitra kalau nggak langsung tadi live gitu ya. Kalau Oh, live ya, ya. mungkin kelihatan. Kalau live mungkin kelihatan. Kalau sudah berlalu kan nggak kelihatan ya. Terima kasih, Ya Pak. seperti kemarin ada yang diskusi dengan saya di WA. Ini kenapa begini tampilannya ini agak susah kalau di WA. Tapi kalau di kuliah ini kalau di live gitu ya Bapak Ibu share screen mungkin saya bisa melihat di mana kesalahannya. Tapi kalau di Bapak Ibu share screen kemudian di WA saya agak susah karena saya harus melihat di dalamnya. Seperti ini kan kalau di share screen nggak kelihatan nih. Kalau Bapak Ibu share screen ini 90 yang kelihatan kan ya. Rumusnya nggak kelihatan. Padahal saya penting untuk melihat rumus ini. Ada salah nggak Bapak Ibu ketika ngekliknya? Gitu. Itu Pak Fitra Fadril. Ya. Ya, Pak. Makanya dicoba. Kalau nggak dicoba, insya Allah nggak bisa gitu ya. Makanya dicoba dulu. Atau saya buat di sini jadi ada seperti 4 langkah kemarin. Saya kirimkan balik ke Pak ya atau ke chat tulisan. Di sini jadi yang kosong.
Oke, saya coba kirim, saya coba kirim ya, yang ini, yang barusan saya kerjakan. Saya coba kirim lagi di sini. Kok nggak bisa-bisa ya, network disconnect terus ya, kenapa nggak bisa ya? Bu Isya nggak ngizinin saya ngirim lagi. Enggak Pak. Nggak bisa-bisa, saya kirim lagi, termasuk ke Pak Yahya, saya mengganggu lagi Pak Yahya nih. Saya kirimin yang baru Pak Yahya, yang Bapak Ibu timpa aja, ininya saya namanya sama. Kan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan,
Halo.
Halo, ada pertanyaan? Lagi dicoba, Pak.
Bapak Ibu paham atau tidak gitu ya. Kita cuma Sudah, satu Bapak. sesi, harusnya kita sudah selesai. Oke, ada yang sudah selesai? Belum Pak, panjang Pak. Ya, panjang, jadi lumayan ya. Tapi kalau kita lihat sini, jadi intinya Bapak Ibu harus menambah, memang kalau mengambil yang tadi itu agak lama. Jadi tadi kita cuma punya 9 variabel, X11 sampai X33. Kalau sekarang kita punya X11 sampai X45. Karena kita punya sumbernya 4, tujuannya 5. Berarti ada 20 variabel yang akan terlibat. 4 kali 5, ada 20 variabel. Ya, dan semuanya cukup kan. Kalau ditambah-tambahnya akan hati-hati ketika membuat ini. Yang penting Bapak Ibu paham dengan ini. Ya, angka-angka yang ada di sini. Ya. Kemudian di sini saya sengaja ini kan jadi di sini saya ganti dengan rumus. Parameter ini saya hapus yang rumus-rumusnya. Ya. Jadi di sini munculnya, baru kemudian saya copy lagi ini menjadi solusi. Nanti akan saya share juga ini, sorry ini karena kita sudah selesai, kita lihat solusinya. Saya sebenarnya ingin C2 sampai ganti C2 sampai V2. Oke, kemudian di sini harus saya tambah yang ada add X5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-nya belum ada. Oh, sorry. Ininya juga kapasitasnya belum. Salah, ini 50, 70, 70.
Oke. Sekarang saya solver C2, V2, oke. Ini C17, oke. Berarti ini tinggal di add X sampai 10, X11 yang belum. X11 sama dengan Y11 add X12 sama dengan Y12 add X13 sama dengan oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 17 kita solve. Oke. Ya. Jadi ini hasilnya. Ya, kita lihat ya X11 40, 40, 12, 1455, 155 juga. Kemudian X12 kita X1 X21 0, X22 30, ini 30, 23 X24 40, X25 0, X31 X32 30, 30, kok besar sekali sih? Oke. 31, 32, 30, 34, 350, X42, X43, 35, 45. X43, 35, X4, X43, 35, X45, 45. Ya, kapasitasnya ini adalah ini. Kemudian kebutuhannya oke. Saya ingin sebenarnya nih apa namanya? Nah, ini inginnya nanti oke, ya jadi ini sebenarnya ini kan masalah yang biasa ya. Nah, sekarang saya sebenarnya ingin menjelaskan masalah yang tidak seimbang ya. Jadi ini eh, nanti saya kirimkan ke Pak Yahya.
Sekarang saya ingin kalau dia pasarnya tidak seimbang seperti yang ini, ya, seperti yang ini dia suplainya 230, demandnya 225, ya. Jadi di sini nanti yang berkurang tuh yang 45, ini 50, 45. Bentar, saya lihat dulu. Lima puluh, 70, 30, 80, 40, 60. Pas, Pak. Nggak ada Nah, yang nggak ada yang. enggak, diganti mau yang ini, makanya diganti nanti 30. Oh. Ini 30. Ini 30. Ya. Ini yang 30 nih. Kalau dijumlahkan ini, kalau dijumlahkan ini akan 225. Ya, sementara ini kalau yang ini dijumlahkan ini akan 230. Ya, jadi ada kekurangan 5. Nah, yang jadi masalah adalah kalau di sini kita ini kan yang lain sama ya, yang lain sama kecuali yang di sininya saja. Ya, jadi yang di sininya saja yang berbeda. Tadi sorry sudah diganti ya. Oke. Ini yang pasar tidak seimbang, saya akan save as dulu. Takut lupa. Nah, kalau dia pasarnya tidak seimbang, ya, pasarnya tidak seimbang, yang lain-lainnya sama. Hanya saja di sininya agak sedikit berbeda nih, ya. Yang mana yang lebih? Di sini yang lebih adalah yang sumber kan ya. Maka batasannya bukan sama dengan. Jadi di sini hanya yang diubah adalah yang ini. Ini jadi lebih kecil sama dengan karena dia kan ada yang tidak terpakai. Karena itu dia berubah. Ya. Karena itu di sini yang berubah sedikit saja. Yang lainnya sama, ya. Di dalam parameter yang lainnya sama. Takut lupa. Oke, ya. Jadi, nah, di sininya berbeda, tentu di solvernya juga akan berbeda. Jadi Bapak Ibu lihat, perhatikan di solvernya, ya. Yang berbeda itu adalah yang ini. Jadi X5 ini kita ubah menjadi lebih kecil sama dengan. Kemudian X6 kita ubah juga menjadi lebih kecil sama dengan. X7 juga kita ubah menjadi lebih kecil sama dengan. Dan X8 kita ubah
5, 6, 7, 8. Betul ya? Nah, kalau sudah selesai, kita coba cek dulu 5, 6, 7, 8. Oke, ya. Baru kita selesaikan, baru kita solve. Oke. Jadi ini hasilnya kita lihat. Ini hasilnya. Jadi kita selesaikan dulu, lihat 40, 55 betul sama 30, 40 sama 30, yang ininya 30, R-nya 30. Ini berapa ini? 33, 33, 32, 30. Oke. Kemudian 30, 45, X43-nya di sini 30. Ya, sesuai dengan ini. Sini adalah 3. Ya. Maka di sini kelihatan bahwa sumber S yang tidak terpakai. Jadi ada 5 yang tersisa di sumber S. Ya. Jadi kalau dengan membuat seperti ini, Bapak Ibu bisa membuat ininya. Ya. Jadi kalau mau, sorry, ini mestinya sih jangan saya salin gitu ya, saya sama dengankan ini. Ya, biar Bapak Ibu nggak salah gitu ya, biar tahu dari mana 40 itu, tapi dari sini gitu ya. Kemudian 30 ini di sini, 40 ini dari sini, kemudian 30 ini di sini, dan 30 ini dari sini, 43. Biar kalau Bapak Ibu perhatikan nanti, biar tahu, biar kalau ininya seperti itu. Ya. Oke, ini adalah untuk yang pasar tidak seimbang. Jadi pasar tidak seimbang, mana yang berlebihnya, itu yang pakai sama dengan, tidak sama dengan ya, lebih kecil sama dengan. Bapak Ibu bisa coba contoh yang bawahnya yang produksi lebih sedikit, yang di bawahnya berarti yang lebih kecil sama dengan. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu nanti saya akan kirimkan ke Pak Yahya. Sekarang baru ini, nanti soalnya setelah saya ngajar selesai di kelas B. Ya. Jadi setelah saya ngajar kelas B, baru saya kisihkan soal take home test-nya. Biar kelas B tidak beruntung, nanti ada yang insider trading-nya, ada pembocor rahasianya di kelas A, kasih ke kelas B. Nanti dia akan lebih beruntung daripada Bapak Ibu. Jadi biar sama, nanti soalnya akan sama dengan yang kelas B. Ya. Jadi di sini lihat Bapak Ibu, di sini dia ininya 230, dia totalnya dia 225 gitu ya. Jadi akan ada kelebihannya. Mana yang tidak terpakai itu adalah di S. Ya, S tidak terpakai sebanyak 5. Oke. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, mohon maaf sekali lagi karena agak keburu-buru ya, memang soalnya harusnya yang 3 dulu, tapi ini bagus juga untuk memberikan contoh bagaimana untuk yang pasar tidak seimbang dan pasar seimbang dalam soal yang hampir sama. Ya. Oke Bapak Ibu, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, saya keluar ya. Ya, Pak. Saya end-kan ini Bu Rati, Bu Isa ya. Ya, Pak. End meeting for all. Atau live meeting aja dulu. Live meeting aja dulu ya. Baik, Pak. Atau end meeting for all aja. Oh, atau saya pindahin dulu ininya. Saya pindahin mouse-nya dulu.
Kita ke Bu Ayu aja, Pak. Isi aja, Pak. Ayu, ya. Oke, saya keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirim ke Pak Waalaikumsalam Yahya warahmatullahi Excel yang terakhir. wabarakatuh. Ke Bu Metra Linda aja Bu Ira aku di mana berkolaborasi. Latihan sih, ya. Latihan jadi pembahasannya. Kalau ujian, perlu kali itu mungkin lagi tidak. Subjek lain.